Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang luar biasa, Sobat UMKM di seluruh Indonesia. Saat ini Anda menyaksikan pelepasan ekspor perdana 22 produk UMKM ke Filipina oleh Kementerian UMKM. Sambil kita lihat dan menunggu kegiatan berikutnya, kita akan menyaksikan live streaming yang hari ini langsung diadakan di lokasi yang mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Ari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini menghadiri siaran langsung liputan event spesial pelepasan ekspor produk UMKM. Baik, jadi Bapak Ibu saat ini mengikuti siaran langsung liputan event spesial pelepasan ekspor produk UMKM oleh Bapak Menteri UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM didukung oleh Indonesia Berdaya Saing atau disebut IBS dan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia yaitu ASPENDO. Baik, jadi acara ini adalah kesempatan luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian menyaksikan langsung ya bagaimana produk-produk UMKM kita siap bersaing di pasar internasional. Nah, Bapak Ibu, jangan lewatkan momen berharga yang luar biasa ini. Sambil kita menunggu, kita akan tampilkan kembali berikut live streaming langsung ya. Oke, baik. Selamat siang Pak Johan, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Suara saya selamat siang, kedengaran Pak? Pak Endata. Terdengar, Pak. Cukup kecil ya, silakan Bapak Endata. Silakan Pak Hendarta. Mikrofonnya. Pertama-tama kita akan live streaming langsung dari Kementerian UMKM terkait dengan pelepasan ekspor perdana. Bapak dan Ibu nanti pada saat nanti hari ini yang akan melepas ekspor adalah Pak Wamen karena Pak Menteri sedang ada di Istana Merdeka terkait dengan pelantikan kepala daerah. Hari ini nanti yang akan melepas adalah Pak Wamen. Kemudian sepertinya Pak Raffi Ahmad, kemudian mungkin ada dari Deputi Deputi Usaha Kecil dari Pak Temi. Nanti ada sekitar 3 orang. Nah, hari ini kita akan didukung juga oleh stafnya Pak Sony, di mana mereka akan menggunakan kameranya secara live zoom. Jadi kameranya itu akan dibuka selain kamera saya yang akan posisinya standby di depan kontainer. Nanti pada waktu pelepasan sendiri gunting pitanya akan berada di baliknya kontainer ini gitu. Jadi adanya di baliknya kontainer ini. Kalau saya tunjukkan kontainer ini kan di bagian depannya sebelah kanan. Nah di baliknya sini kebetulan karena handycam saya kabelnya pendek, saya nggak bisa ke belakang sana. Nanti ada stafnya Pak Sony yang akan melaporkan dari baliknya kontainer ini. Kira-kira seperti itu Pak Johan, Bari. Oke, baik Pak Endata, bisa diinformasikan untuk nanti yang akan meliput akunnya mungkin nanti di info-info saja, nanti biar kami jadikan co-host dan nanti kita akan mainkan spotlight-nya Oke, agar terliput dengan baik. Kak, Kak, namanya siapa ya? Namanya di Ya akun nanti, siapa ya? iya. Oh, Kalau yang nanti pertama adalah dapat Kori. info, Kori. Kori. Ada nggak, Pak? Mungkin raise Belum hand masuk ya? belum masuk kayaknya. Oh, bukan. Zoom bukan yang ini. Se Pak Johan, sebentar saya koordinasi lagi terkait dengan Zoom-nya Baik, alamat. Sebentar. baik. Baik, jadi disiarkan langsung dari Kementerian UMKM. Luar biasa kegiatan hari ini yaitu pelepasan ekspor produk UMKM. Pelepasan ekspor perdana 22 produk UMKM ke Filipina. Jadi Bapak Ibu
kesempatan yang luar biasa sekali untuk memotivasi kita semua dalam melihat ya, kita melihat sama-sama bahwa produk UMKM ini bisa go global ini karena peran serta dari bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa, para UMKM didukung juga oleh pendamping-pendamping yang luar biasa, hasil kerjasama dari Indonesia Berdaya Saing yaitu IBS dan juga Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia yaitu Aspendo bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Oke, baik. Jika sudah ada info nanti langsung bisa di open mic, langsung bisa disampaikan. Kemudian baik, jadi di sini ada Bu Ari Agustina, ada Pak Hanif, ada Pak. Ya, selamat pagi. Ya, Pak, selamat siang. Baik, silakan Pak Endata. Pak Johan, kita Ya, tolong silakan. kepada Pak Kori, dijadikan host juga. Kori pakai Q. Kamera belakang. Hmm, Balik lagi. ya, baik. Saya Belum. jadikan co-host. Baik. Anda di bagian sini ngebalikin. Tanya, nggak punya Android jadi bingung sendiri. Kameranya di onin dulu ya. Iya, silakan. Ya, Oh, karena. Oh ini. Ah, Siap, siap. spotlight ke arah sana. Depan. Sebentar, saya akan men-spotlight Pak Kori. Iya, oke. Tip ke arah depan sana, jalan-jalan dulu. Baik. Sambil diinfokan Pak Endarta, ini alamatnya di mana? Wah, ini Oh, dia ini. jadi kami ini kantor Kementerian UMKM terletak di Jalan Gatot Subroto. Karena Mas Kori sedang membawa kameranya masuk ke dalam ke acara Shopee. Hari ini memang acaranya berbarengan dengan acara Shopee, di mana Shopee anak dengan tagline-nya anak muda siap ekspor. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, kita ini sedang berada di depannya booth. Terkait dengan booth ini adalah produk-produk yang hari ini kita ekspor. Ini adalah salah satu contoh produk-produk yang kita pajang. Nantinya Pak Wamen ini akan dibawa untuk melihat booth ini sebentar sebelum ini keluar keluar untuk melakukan pelepasan kontainer. Jadi ini adalah booth yang sengaja kita siapkan dan para UMKM bisa memajang produknya. Kira-kira seperti itu. Baik, pastinya nanti akan ada liputan karena ini liputannya langsung di lokasi dan disupport by Aspendo sehingga nanti liputannya ini nanti akan bisa meliput langsung produknya satu persatu seperti itu ya Pak Endata ya dan bisa kita lihat dari dekat seperti itu secara live Ya, eksklusif. Siap, baik. ini Nah, masuk ke ruangannya Shopee. wah, So, di mana di dalam ini kita bisa lihat bahwa ini adalah produk-produk fashion yang apa ya, yang dipajang lah. Ada sekitar 19 produk fashion dari Shopee yang masuk dalam program Anak Muda Siap Ekspor. Untuk memperluas akses pasar melalui program ekspor Shopee. Boleh dong tepuk tangan yang lain menjadi bagian dari. ya di sini juga ada Pak Ilham ini betul ya juga meliput juga ya. Betul Pak, Pak Ilham juga stafnya Pak Sony, Pak Ilham dan Pak Kori tadi. Baik, saya izin spotlight. Terima kasih eh Pak Kori, Pak Ilham, Pak Endarta luar biasa. Baik, jadi Bapak Ibu menyaksikan Yang saya kegiatan hormati langsung di lokasi. Bapak Wakil UMKM Bapak Hafif Munasa beserta Ibu Punarti Fiarti. Yang saya hormati Gina Astari Abdul Rahman. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian UMKM, para staf khusus menteri,
Direktur Utama LLP KUMKM, Kepala Ramada, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPI, Bapak Hakim, dan juga Deputi Head dari Ekspora, Ibu Malia Rahma, Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Bapak Radinal Mata Prawira, Direktur of Shopee Malaysia, Ms. Wafani Sabjil, Direktur Eksekutif Cah Angon Foundation, Bapak Dika Yudhistira, para perwakilan kementerian dan lembaga, pengurus Asosiasi Online Seller Indonesia, para pengusaha UMKM, dan tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara peluncuran anak muda bisa ekspor dan pelepasan perdana ekspor UMKM binaan kampus UMKM ke Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian UMKM, SMESCO, dan Shopee Indonesia dalam upaya mendorong pemasaran produk UMKM Indonesia ke luar negeri. Dengan hormat, kami laporkan kepada Pak Wamen beberapa hal terkait kegiatan hari ini sebagai berikut. Bahwa inisiasi program anak muda bisa ekspor merupakan upaya pemerintah dalam mendorong UMKM untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri secara lebih mudah melalui platform e-commerce Shopee dengan didukung oleh pelayanan pembeli serta pengiriman ke 10 negara jaringan Shopee. UMKM yang tergabung dalam program anak muda bisa ekspor ini merupakan hasil kurasi bersama antara SMESCO dengan Shopee, sehingga terpilih 18 UMKM yang siap untuk memasarkan produknya di jaringan Shopee Ekspor. Produk yang ditawarkan antara lain adalah fashion, yaitu ready to wear, sportwear, kidswear, dan lain-lain. Juga nanti akan dilakukan fashion show dari 18 UMKM ini, produk-produknya yang terdiri dari produk ready to wear dan lain-lain, dan diharapkan partisipasi 18 UMKM ini dapat semakin memperkuat ekosistem fashion di Indonesia yang menjadi bagian penting dari upaya kita memajukan industri kreatif. Acara ini juga menunjukkan beberapa kegiatan pendukung seperti showcase produk UMKM, acara LGD, jagoan fashion, serta integrasi asosiasi penjual online. Pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan pelepasan ekspor perdana UMKM binaan kampus UMKM Kementerian UMKM ke Filipina yang pada kesempatan kali ini akan dikirimkan produk dari 22 UMKM dengan nilai ekspor senilai 961 juta rupiah, terdiri dari produk makanan, fashion, dan kria. Dan rencananya kontainer akan berangkat pada tanggal 20 Februari dengan menempuh perjalanan selama 12 hari ke Filipina. Adapun dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap acara anak muda bisa ekspor akan menjadi salah satu strategi pengembangan pemasaran produk UMKM Indonesia untuk dapat lebih dikenal baik di pasar domestik maupun pasar internasional melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat kemitraan dengan berbagai stakeholder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Satyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak Pak Temi untuk laporan acara pada siang hari ini. Jadi bukti kalau produk-produk lokal ini nggak kalah, bisa kita kembangin sampai luar Indonesia. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, program ekspor Shopee ini sudah menjadi katalis bagi terbukanya akses perluasan pasar untuk jutaan produk UMKM di Indonesia. Sebelum mengetahui lebih lanjut soal dukungan program ekspor Shopee bagi anak muda bisa ekspor, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru untuk terus berkarya. Karena menyerah bukanlah pilihan dalam kehidupan. Langkah-langkah kecil harus diayunkan untuk merangkai sebuah kekuatan. Menuju gerbang peluang yang luas dan bertantangan. Bersinergi untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi jangkau harapan yang tidak kenal lelah dalam berkarya. Untuk memperkenalkan mereka berpenjuru. Melalui teknologi, mereka bercerita tentang sebuah karya.
dan juga tangan-tangan yang merangkainya dengan penuh harapan dan semangat. Saat banyak orang melihatnya sebagai sebuah produk, kita melihatnya sebagai sebuah impian berbagi karya yang layak diperjuangkan, pantas diterbangkan. Lihatlah mereka bukan sebagai sebuah karya hanya berada dalam instalasi. Lihatlah mereka sebagai bintang harapan bagi banyak pribadi yang ingin belajar dan berkembang. Sudah saatnya karya mereka bertanya ke masyarakat Indonesia, mendongengkan indahnya Indonesia kepada warga itu. Inilah yang menjadi yang kita bersama. Melihat karya-karya kamu anak negeri tumbuh bersama, tidak hanya menjadi jawara lokal, tapi juga diperhitungkan secara baik. Selama kemerdekaan dapat bukan hanya bertemu dan berjalan keluar, tapi melihat lebih luas dan jernih tentang keterbatasan. Berikan kita feel buat Bapak Ibu apa sih yang sudah Shopee lakukan untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu, kita akan dengarkan sama-sama apalagi sih yang sudah Shopee lakukan dan yang sudah diberikan Shopee untuk kemajuan UMKM lokal. Kita akan dengarkan bersama-sama laporan pencapaian dan juga rencana program dari Shopee Indonesia akan langsung disampaikan oleh Head of Public Affairs Shopee Indonesia. Saya manggilnya Mas sekali ya, karena masih muda. Mas Radina Nata Prawira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia, Pak Helvi Moraza. Kemudian ada Sekretaris Kementerian UMKM, Bapak Arif Ahmad Hakim. Ibu Menteri UMKM, Bu Tina Astarini. Kemudian ada Ibu Wamen, Ibu Munarti. Deputi Bidang Usaha Kecil, Bapak Temi Permana. Deputi Bidang Kewirausahaan, Ibu Siti Aziza. Para staf khusus menteri dan pejabat di Kementerian UMKM lainnya. Direktur Smesco Indonesia, Bapak Wintor Rahmada. Utusan khusus Presiden yang sebentar lagi hadir. Ada Mas Fahmi Hamzah yang baru saja hadir di lokasi. Mas Rafi, langsung di Mas. Kemudian ada Direktur Shopee Malaysia, Ibu Sofani Sonchit. Kemudian teman-teman UMKM yang saya banggakan serta rekan-rekan media yang hadir di lokasi. Video singkat tadi punya makna yang dalam ya bagi kami di Shopee. Video tadi itu memberikan gambaran bagaimana UMKM kita mampu beradaptasi dan berkembang. Dan kami di Shopee merasakan kebanggaan karena bisa menjadi bagian dari cerita dan perjalanan para UMKM di video tadi. Seperti hari ini dengan kolaborasi bersama Smesco dan Kementerian UMKM di acara Anak Muda Bisa Ekspor. Program ini akan menjadi pintu bagi lebih banyak UMKM Indonesia agar bisa berdaya saing global. Dengan program ini, Shopee memberikan beberapa dukungan berupa pelatihan, pendampingan, promosi, dan akses pasar, antara lain rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM binaan Smesco yang sudah berjalan hampir 1 bulan lamanya.
Kemudian ada kampanye online jagoan fashion di aplikasi Shopee Indonesia untuk memberikan promo khusus melalui kanal Shopee Pilih Lokal. Kemudian untuk di Malaysia sendiri ada kampanye Icon Fashion di aplikasi Shopee Malaysia untuk menjangkau jutaan pembeli di Malaysia. Jadi akan ada 700 produk fashion yang akan muncul di pasar Malaysia. Jadi Pak Wamen jangan kaget nanti ketika jalan ke Kuala Lumpur atau ke Johor, banyak yang pakai jaket ini Pak, buatan Tasik Pak di sana Pak. Kemudian program Anak Muda Bisa Ekspor ini sebenarnya menjadi bagian dari program Shopee dalam pengembangan dan upgrading UMKM dalam negeri, di mana program ekspor ini sudah berjalan sejak tahun 2019 ya. Jadi ini adalah program unggulan di Shopee. Ini membuka akses pasar bagi UMKM di sana untuk mampu memiliki daya saing hingga ke pasar global. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 50 juta produk Pak yang terjual ke Asia Tenggara, kemudian ke Asia Timur hingga Amerika Latin. Ini sejak tahun 2019 ya, sampai dengan sekarang. Jadi produk-produk ini laku karena bukan karena barang murah Pak, tapi merupakan produk-produk yang memang yang berkualitas premium yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia. Dan di sepanjang 2024 kami juga menginformasikan kita kembangkan beberapa fitur, salah satunya adalah fitur Shopee Live. Ini juga sangat bermanfaat bagi UMKM Pak. Ada lebih 1 miliar produk UMKM yang memang sudah terjual Pak melalui fitur Shopee Live ini selama tahun 2024 kemarin. Kemudian untuk kita juga tidak lupa dengan UMKM baru ya. Jadi kita melakukan pembinaan dan pengembangan untuk SDM digital bagi UMKM. Kami menghadirkan kampus UMKM Shopee kelas online secara gratis untuk menjangkau lebih banyak UMKM yang ada di Indonesia. Kita juga melaporkan Pak Menteri nanti 6 Maret kita akan ada pelatihan bagi UMKM binaan Kementerian UMKM. Ada 1.000 pengusaha Pak yang akan join bulan Maret nanti. Kemudian di kesempatan ini kita juga akan memperkenalkan program UMKM sukses baru ya. Jadi ini program untuk UMKM baru, di mana kami akan memberikan modal insentif senilai 2 juta rupiah. Dengan insentif ini UMKM yang baru bergabung akan memiliki modal untuk bisa berakselerasi. Program ini akan membantu lebih banyak UMKM yang bisa terdigitalisasi dan berkembang. Karena sebentar lagi juga menjelang Ramadan, kita juga akan menghadirkan dukungan tambahan berupa saldo iklan voucher toko tambahan senilai 1 juta untuk membantu para penjual memaksimalkan penjualan. Sebagai penutup, Shopee memiliki komitmen ya untuk tumbuh bersama dengan UMKM agar bisa berkembang dan bersaing di era digital. Melalui dukungan ekosistem yang tepat, UMKM Indonesia dapat terus maju, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga di tingkat global. Terima kasih kepada Kementerian UMKM, Smesco, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam program ini. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang besar bagi para pelaku usaha muda, dan terlebih untuk negara kita tercinta, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak untuk sambutannya. Saya juga langsung sama yang sudah hadir siang hari ini. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Mas Raffi Ahmad, terima kasih sudah hadir. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Radinal juga, Bapak Ibu, kalau melalui Anak Muda Bisa Ekspor, lebih dari 700 produk UMKM lokal binaan Smesco kini bisa dibeli oleh pengguna Shopee di Malaysia. Luar biasa. Dan juga nggak itu aja. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sana ada namanya program sukses UMKM baru, Bapak Ibu. Nah, ini adalah program dari Shopee untuk membantu UMKM bisa beradaptasi dengan mudah di platform digital. Boleh diajak mungkin Bapak Ibu, sanak saudara dan rekan-rekannya untuk bisa cari tahu apa sih program sukses UMKM baru supaya tidak kelewatan nih kesempatannya. Oke, karena Mas Raffi juga sudah hadir, saya juga akan langsung saja mengundang
Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Mas Raffi Ahmad, untuk bisa menyampaikan kata sambutannya. Silakan, Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk acara hari ini. Biar kita semangat. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri UMKM Bapak Harfi Moraza, dan juga Pak Menterinya tadi lagi ada acara di sana, jadi dilanjutkan oleh istri tercintanya Ibu Tina. Tepuk tangan buat Ibu Tina yang selalu aktif, selalu support, dan juga berbagai usaha kecil Kementerian UMKM Bapak Tommy Satya Permana, dan juga Direktur Utama Smesco Indonesia Bapak Winter Rahmada, dan juga Head of Public Affairs Shopee Indonesia Bapak Head of Public Affairs Shopee Indonesia. Berkebetulan sini Shopee yang saya support kita. Dan yang paling saya banggakan ini adalah 18 pemilik brand terpilih yang terpilih di program Kamu Bisa Ekspor satu. Dan ini semangat buat kita, untuk para UMKM, karena UMKM ini adalah salah satu yang memang benar-benar dikonsepkan juga oleh Pak Presiden. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas peluncuran program Anak Muda Bisa Ekspor. Ini diinisiasi langsung oleh Kementerian UMKM, Smesco Indonesia, dan juga Shopee. Ini kolaborasi yang sangat-sangat baik. Kolaborasi ini juga salah satu yang memang sangat-sangat Pak Presiden harapkan sekali. Kolaborasi pemerintah dan juga pihak swasta seperti ini harus kita berbanyak agar kita bisa memberikan manfaat yang besar, terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Kira-kira kurang lebih ada 65 juta UMKM, kira-kira, itu koreksi kalau saya salah, tapi kira-kira segitu Pak Wamen ya, 65 juta UMKM, dan menurut data juga ada 99% tenaga kerja Indonesia di sektor UMKM dan menyumbang sekitar 60% PDB Indonesia. Boleh tepuk tangan. Inilah benar-benar hebatnya UMKM, dan yang harus digalakkan dan harus kita terus perbarui, karena UMKM harus masuk ke dalam ekosistem digital seperti platform e-commerce. Salah satunya yang udah jelas, saya juga dulu sebelum jadi utusan khusus sering bekerja sama dengan Shopee, yang selalu komit. Tepuk tangan untuk Shopee dong. Ini Shopee juga salah satu yang yang selalu komit, karena perubahan perilaku dari konsumen kita, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu salah satu juga kalau belanja dari ibu-ibu generasi muda itu semuanya udah banyak lari ke platform e-commerce. Dan juga kita harus, yang paling penting, sama-sama mendorong agar UMKM masuk ke dalam rantai pasok global. Dan ini yang dilakukan baik sekali kerjasamanya dari Kementerian UMKM bersama Shopee. Jadi kita juga kalau ekspor dan lain-lain nggak perlu repot-repot lagi. Sudah ada Shopee, terima kasih Shopee. Dan inilah yang akan membuat kue ekonomi kita, terutama UMKM kita ini menjadi lebih besar. Dan ini harus kita support dan harus kita dorong. Dan ini dia, mungkin saya perwakilan di sini untuk sebagai perwakilan generasi muda dan pekerja seni, karena Pak Presiden juga sudah memandatkan kepada para generasi muda, pekerja seni itu untuk influencer, untuk content creator, untuk komunitas-komunitas muda, untuk semuanya. Kita harus mendorong UMKM ini masuk ke rantai pasok global melalui anak-anak generasi muda dan para pekerja seni. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan content creator daerah, teman-teman yang di daerah, generasi muda komunitas-komunitas. Tetap ibu-ibu dan generasi muda harus bersatu. Karena apapun surga ada di telapak kaki ibu. Jadi tetap ibu-ibu harus di nomor satukan.
Karena kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada yang belanja. Bener nggak? Yes. Tapi juga untuk dibutuhkan peran generasi muda dan juga eh, para pekerja seni, influencer yang lain-lain, ini memiliki peran yang cukup besar. Salah satunya karena anak-anak muda zaman sekarang melalui digitalisasi, melalui konten kreator mereka, melalui gagasan mereka, melalui komunitas-komunitas mereka punya di seluruh Indonesia, itu banyak sekali pastinya inovasi dan gagasan-gagasan ide-ide mereka sehingga bisa memproduksi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Itu juga kita perlu untuk beradaptasi. Karena sekarang karena zaman digitalisasi ini hidup ini udah kayak Formula 1, udah kayak Formula 1, kenceng banget perputarannya. Jadi kalau kita masuk pit sedikit, udah ketinggalan. Jadi kita harus siaga dan kita mau tidak mau harus beradaptasi. Saya pun terus belajar sama Rafathar. Rafathar aja yang umur segitu lebih canggih dari saya. Jadi kita mau nggak mau harus naik gunung, turun gunung untuk cari lagi teman, cari lagi sesuatu untuk naik gunung lagi, turun gunung lagi. Itu yang harus dilakukan sama kita semua. Dan itulah gunanya kolaborasi. Jadi mau senior, mau junior, kita sama-sama kalau kita bisa senior kita merangkul junior, pasti kita bisa membuat mereka pun nyaman dan mereka pun akan support kita juga. Jadi kita butuh juga generasi muda, konten kreator itu kita rangkul mereka. Meskipun katanya Gen Z itu generasi strawberry. Kenapa generasi strawberry? Depannya aja kelihatan keras, dalamnya mah lembut. Kayak lagunya Rito Harahap. Jadi kita kalau peluk mereka, mereka juga pasti akan ikut sama kita. Dan pemahaman terkait digitalisasi UMKM ini penting sekali untuk kita terus feeding kepada anak-anak muda kita supaya mereka tahu UMKM ini jangan ditinggalkan. UMKM ini dirangkul juga sama anak-anak muda sehingga kita bisa memasarkan produk dengan mudah dengan kita berkolaborasi dengan mereka. Dan semangat pantang menyerah karena itu penting untuk seorang pelaku usaha. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang itu beda mungkin sama sama ya saya juga udah termasuk ya udah bukan Gen Z lah, saya ini udah setengah-setengah lah. Kalau kita kan dulu perjuangannya pasti bukan lebih sulit lah. Sacrifice ini nggak seperti sekarang. Sekarang lebih serba instan dan lain-lain. Tapi kita justru harus merangkul anak-anak muda, terutama di daerah-daerah, tak apa-apa untuk mereka untuk memulai dulu usahanya dari kecil, dari UMKM. Gak apa-apa, yang namanya bisnis itu gak pernah ada kok yang langsung sukses. Pasti semuanya melalui proses. Nah justru proses itu yang harus kita kasih tahu kepada anak-anak muda zaman sekarang, supaya kalau mereka memulai itu jangan, bukan kayak ya mungkin melihat siapa misalnya ya pebisnis, wah sukses dia sekarang, dia belum tahu perjuangannya. Kayak Raffi Ahmad aja perjuangannya 25 tahun, Bu. Jadi cukup panjang. Jadi ya itu mungkin kita juga harus merangkul anak-anak muda di seluruh Indonesia agar mereka tahu semua hidup adalah melalui proses. Jadi kita juga mengajak agar pengusaha-pengusaha atau ibu-ibu yang sudah menjalankan duluan ataupun menjadi senior kita bisa mendampingi yang muda-muda. Dan juga kita mengajak para pengusaha muda ini untuk memanfaatkan program dan pendampingan ini penting dari pemerintah dan swasta agar bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas produk yang dimiliki. Contohnya ini di Smesco Indonesia, saya dapat info ada Smesco Labo, betul ya Pak ya? Smesco Labo ini bisa digunakan untuk riset fashion, riset otomotif. Lalu juga ada Sky Eats yang juga untuk bisa makanan, kemasan, dan lain-lain. Nah, ini silakan dimanfaatkan. Ini juga perlu kita sosialisasikan untuk semuanya bahwa Smesco ini bisa digandeng oleh seluruh teman-teman, apalagi generasi-generasi muda, dan Smesco juga rasa-rasanya perlu untuk punya calon-calon regenerasi yang memang bisa berkolaborasi dan juga pastinya mereka nantinya ke depannya karena yang junior-junior ini mereka akan melanjutkan perjuangan kita untuk menuju Indonesia Emas. Dan terakhir dari saya dan juga pastinya dari Pak Presiden, kami berharap program yang diinisiasi hari ini bahwa program anak muda bisa ekspor ini berkelanjutan.
anak muda bisa ekspor berkelanjutan. Ini sangat kita harapkan terus berlanjut, dan berlanjut. Semoga batch selanjutnya jumlah yang bisa diekspor bisa lebih banyak lagi. Setuju ya Pak ya? Setuju? Supaya kalau bisa sampai ribuan, karena kualitas produk kita, saya yakin produk-produk lokal Indonesia tidak kalah dengan produk asing. Maju terus UMKM Indonesia, UMKM adalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi dari UMKM Indonesia lokal sangat luar biasa. Terima kasih banyak Mas Raffi sudah hadir dan didukung UMKM yang hadir siang hari ini. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak Mas Raffi. Jadi kalau tadi Mas Raffi sempat menyampaikan usaha-usaha dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung UMKM lokal Indonesia. Nah, ini karena memang UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Kementerian UMKM senantiasa mendukung UMKM melalui berbagai program yang dikolaborasikan dengan instansi pemerintah dan juga pihak swasta yang tujuannya adalah memajukan UMKM Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu saya akan langsung panggil saja Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Bapak Helmi Morada untuk menyampaikan sambutannya dalam program Anak Muda Bisa Ekspor. Silakan Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Adinda Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ini saya agak ngeri-ngeri sedap kalau Pak Raffi itu. Pertama, ini adalah pertanda dukungan Presiden untuk UMKM. Di satu sisi, beliau ini akan memberi laporan, benar nak Pak Maman sama Hervi ini kerja. Terima kasih, Tidak Raffi. Yang saya hormati, ini pengganti Bapak Menteri saya. Ibu Gina Asari, selamat siang. Ibu Munarti Noviatri, wakilnya Ibu ya. Mantan. Yang saya hormati Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Bapak Radinal Nata Parwara. Kemarin kita ketemu di Bali ya Pak. Ya. Yang saya hormati Director of Shopee Malaysia, Ibu Swafani Somcit. Yang saya hormati Direktur Pelaksanaan Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia, Exim Bank, Bapak Makin Nur Hadi. Yang saya hormati Deputi Head BNI Ekspora, Ibu Malia Rohma. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Cah Angon Foundation atau Founder Lokal Champion Indonesia, Bapak Dika Yudhistira. Yang saya hormati Sekretaris Kementerian UMKM, Bapak Arif Rahman Hakim, Pak Sesmen. Yang saya hormati Deputi Bidang Usaha Kecil, Bapak Temi Satya Permana. Deputi Bidang Kewirausahaan, Ibu Siti Azizah. Staf Khusus Menteri, Bapak Safaat. Staf Khusus Menteri, Bapak Syauki. Staf Khusus Menteri, Ibu Triana Krisandini. Yang saya hormati Pelaksana Direktur Utama Smesco Indonesia, Bapak Wintor Rahmada. Yang saya hormati utusan dari Kementerian dan Lembaga serta pengurus Asosiasi Online Seller Indonesia. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dan saya perjuangkan para pengusaha UMKM Indonesia.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan apresiasi kepada Deputi Bidang Usaha Kecil dan Smesco Indonesia serta Shopee Indonesia sebagai pemrakasa program Anak Muda Bisa Ekspor, serta kepada para penggawa program kampus UMKM yang akan mengirimkan produk UMKM menembus pasar Filipina berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Indonesia saat ini memiliki populasi anak muda yang sangat besar. Jumlah generasi NZ mencapai 74 juta jiwa, sementara generasi milenial itu ada 69,34 juta jiwa, yang secara keseluruhan melebihi setengah dari populasi Indonesia. Selain itu, sebanyak 6,1 juta wirausahawan muda berada di usia 20 sampai 29 tahun yang telah berkontribusi dalam dunia usaha mencerminkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah hasil dari survei BPS tahun 2023. Kemudian masa depan wirausaha muda semakin menjanjikan dengan tren peralihan menuju bisnis ramah lingkungan. Berdasarkan data Kemenkop UMKM dan UNDP 2021, sebanyak 84% anak muda tertarik pada bisnis berkelanjutan. 58% memulai usaha untuk memperbaiki lingkungan dan 56% memproduksi pakaian ramah lingkungan, produk rendah karbon, serta sistem pengurangan limbah. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan Indonesia semakin mengarah pada praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, melihat peluang ini, Kementerian UMKM, Smesco dan Shopee Indonesia menginisiasi program Anak Muda Bisa Ekspor guna memperluas akses pasar bagi UMKM ke 10 negara dalam jaringan Shopee, mulai dari Asia Tenggara hingga Brazil, dengan tahap percontohan saat ini berlangsung di Malaysia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kewirausahaan muda agar mampu bersaing di pasar internasional. Sebanyak 18 UMKM sektor fashion telah terpilih melalui proses kurasi dan inkubasi. Mereka akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan strategis, termasuk fashion show, showcase produk UMKM, fokus group discussion bertajuk Jagoan Fashion, serta inaugurasi asosiasi penjual online. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri kreatif Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global, mengingat bahwa sektor fashion mendominasi nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 6,76 juta dolar atau setara dengan 109,6 triliun. Hari ini kita akan menyaksikan nanti pelepasan ekspor perdana produk dari 22 UMKM ke Filipina. Kita minta nanti Pak Utusan Khusus Presiden untuk melepas itu ada ekspor yang mencakup produk makanan, fashion, dan kerajinan dengan total nilai transaksi sebesar 961 juta atau mendekati 1 miliar. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan kolaborasi LPEI dalam pembiayaan pengiriman ekspor perdana ini. Sebagai bentuk dukungan konkret program Anak Muda Bisa Ekspor, penyediaan platform penjualan layanan pengiriman serta program inkubasi bisnis. Selain itu, program kampus UMKM turut berperan dalam mendukung UMKM agar dapat menembus pasar ekspor secara melalui pelatihan guna dan mendorong UMKM ikhlas. Dengan adanya fasilitas ini, UMKM ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasuki pasar internasional secara lebih mudah dan efisien. Kami berharap inisiatif ini
tidak hanya menjadi momentum bagi UMKM untuk go global, tetapi juga menginspirasi lebih banyak wirausaha muda untuk berada di pasar internasional. Perlu saya tambahkan sedikit, program pemerintah untuk UMKM ini untuk serius. Kepada kami, Kementerian UMKM bahkan diberikan semacam dukungan penyediaan modal, di mana Kementerian UMKM itu adalah penyalur dan penanggung jawab daripada KUR untuk UMKM lebih kurang 300 triliun. Kemudian di dalam kabinet merah putih ini kami semua diwajibkan berkolaborasi, dan itu juga dukungan dari beberapa kementerian, di mana program UMKM ini terdapat seperti di Kementerian Perdagangan itu UMKM Go Export, kemudian di Kementerian Investasi itu ada kemitraan dengan pengusaha besar. Nah, di kesempatan ini, Sofi ini sudah pengusaha besar. Terima kasih kepada Sofi Indonesia. Ini adalah wujud daripada saya dengar tadi ekosistem yang terbentuk. Jadi ada lebih kurang 4 putusan khusus. Acara ini adalah 4 tinjauan tahan untuk pengembangan UMKM. Pertama adalah penyiapan modal, yang kedua akses pasar, yang ketiga kemitraan, yang keempat pembuktian hilirisasi yang dilakukan oleh UMKM. Jadi kami berharap kerjasama ini juga terus berlanjut. Kepada Smesko juga dengan beberapa mitra dengan yang lainnya, terutama tadi pesan yang tersirat dari Pak Raffi bahwa kita harus mengadakan pelatihan sehingga UMKM itu kuat, tumbuh, berkembang, dan memang menjadi penyangga ekonomi nasional. Kalau bisa, kita sudah di atas 10%, karena target pemerintah itu adalah pertumbuhan 8%. Sekali lagi, saya mengapresiasi, saya mendoakan semoga UMKM anak muda bisa ekspor ini akan menjadi maju ke depan dan jadi pionir untuk generasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taxation yang tergabung dalam kampanye Jagoan Desa. Nah, setelah ini Bapak kita lihat seperti apa sebenarnya kampanye tahun 2014 dan 2015 melalui fashion show karena dari para UMKM fashion Indonesia. Para UMKM ini dalam inovasi dalam berkreasi dan berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dan itu produknya juga bisa langsung dibeli oleh pengguna Shopee di Malaysia. Fashion show ini akan dipelajari langsung oleh kita sudah beli bersama. Bapak lupa jangan kita langsung sambut fashion show binaan Smesko dan kampanye Jagoan Indonesia pada itu.
Seraya Official. Hijab Official Shop. Partai Hijab Official. Official Shop.
Di luar aja.
Indonesia, Bapak Nadina atau Tauhina, Direktur Utama Speedball Indonesia, Bapak Wito Ahmad. Deputi Utama Bapak Temi dan wakil
menjual gamelan fashion yang menampilkan konten terbaik umkm lokal dengan kualitas yang siap bersaing di pasar global. Boleh beri tepuk tangan yang bagus. Terus yang berjuang dan 15 UMKM penjual gamelan fashion. Dan hari kalian tadi sudah ada juga paket spesial nih untuk Pak Helvi Warasa. Sepertinya ada kiriman paket. Ini belinya bilang-bilang nanti nggak ya? Kira-kira apa dia beli Pak? Kita akan tunggu. Paketnya akan hadir untuk Pak Helvi. Nah, paket untuk Pak Helvi dari Shopee. Kita akan kirimkan langsung untuk Pak Helvi. Silakan Bapak, boleh diterima paketnya. Nah, ini jadi boleh tolong dibuka paketnya. Oke, di dalamnya sudah ada pengatur yang nanti akan Pak Helvi gunakan untuk proses invoice terselenggaranya program dan visa ekspor. Pak Helvi, nanti kami mohon kita tolong bisa melakukan scan tangan sebagai tanda resmi terselenggaranya program tidak bisa ekspor. Baik, Pak Helvi saya ditunjuk, nanti bisa di-scan langsung Pak, berangkatnya Pak Helvi boleh. Mas Rafi juga boleh. Pak Helvi aja, ini pakai ya Pak Helvi. Pak Helvi boleh menghadap ke depan juga Pak, jika menghadap para VIP juga boleh menghadap ke depan supaya bagus diambil gambarnya baik. Saya hitung mundur Bapak-bapak, 3, 2, 1. Yang didukung oleh sudah baik, tetap di atas panggung. Kita akan berkumpul kita akan berkumpul bersama. Mohon dibantu kami akan berikan ya. Nanti kita akan berfoto bersama-sama. Oke, Bapak-bapak yang di depan terlebih dulu, saya akan hitung. Mungkin teman-teman media yang mengabadikan juga silakan. Saya akan hitung Bapak-bapak 3, 2, 1. Jadi sekali lagi mungkin kamera, TV, video yang hadir dari ini akan diabadikan. Tapi boleh ganti gaya pencak uang depan. Oh itu sarannya. Boleh Bapak lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak untuk Pak Helvi, lalu juga Mas Rafi, Pak Arif, Pak Uli, Pak Ustaz, dan juga Mas Fadina bergabung sama gabungan yang aktif di belakang. Kita akan berfoto bersama 15 yang bergabung dalam jadwal action. Kita menuju boleh menghadap depan, kita boleh ke depan untuk teman-teman media dan juga semua kamera yang ada di sini. Momen bersejarah yang diciptakan oleh kolaborasi Tempo, Kementerian UMKM dan juga Shopee Indonesia. Baik, kita foto sekali berikut ya. Salah satu gaya formal dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Ini boleh gaya bebas mungkin. Gayanya biar lebih santai, tangan lagi. Oke, jadi saya memodel lagi. 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para VIP. Pak Helvi, Mas Rafi, Pak Arif, Bapak Teddy dan juga Pak Winter untuk panel yang sudah hadir
siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mungkin Bapak-Bapak hari ini boleh langsung turun ke tempat yang bukan untuk menunjukkan sama media-media yang sudah hadir dan juga akan menjadi acara konten ekspor. Untuk teman-teman yang juga boleh area workshop yang sudah disiapkan bersama para VIP yang hadir siang hari ini. Oke. Siapa tahu oke, jadi ini menjadikan peningkatan Oke, baik, kita saksikan bersama-sama ini para undangan yang dan juga para PIC ya. Tadi kita saksikan juga ada Pak Raffi Ahmad juga yang sudah menghadiri kegiatan hari ini. Ada Pak Wamen dan juga ada Pak Deputi juga dari bidang usaha kecil ya, betul ya. Nah, berikut kita akan melihat sama-sama menuju ke peresmian ya, pelepasan produk ekspor di depan ya. Kita lihat di depan sini langsung kita bisa melihat ada kontainer yang terdapat banner di situ. Nah, di situ kita lihat ada Bu Mei ya, ada di kamera di situ, luar biasa. Bu Mei ini juga salah satu pengurus dari Aspendo, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan nah, berikut kita akan menyaksikan dari depan langsung ya kegiatan hari ini, luar biasa untuk pelepasan ekspor. Upaya pembinaan Kementerian UMKM dan dengan peningkatan program kampus keluarnya apa? Juga mengikuti berbasis ekspor. Hari ini tentunya para UMKM yang sudah untuk ekspor perdana ke Filipina akan pasangan lepas oleh Pak Wamen dan Pak Endarta, kita coba salah satu mic ya Pak Endarta ya. Karena menggema. 1, 2, 3, kita pengen proses ekspor perdana 22 Filipina. Dan ada luar biasa. Pemecahan genting mohon berkenan Pak Wamen berkenan tentunya untuk bisa secara simbolis dipecahkan langsung oleh UMKM Filipina. Ya, baik, kita hitung kembali sama-sama dalam hitungan ketiga. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan dengan sesi foto terlebih dahulu. Kalau silakan berdiri dalam ini. Wamen, Mas Aldi, Ibu Petri, dan juga pimpinan tim materi sebagai juga para pelaku UMKM Indonesia yang sudah berhasil ekspor ke Filipina. Hari ini sebagai 22 produk aktif dari program Fokus UMKM yang dilepas langsung oleh Pak Wamen dan Mas Aldi bisa ekspor ke Filipina. Saya akan kos 24
Perwakilan Indonesia ke-12 Expo Filipina. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman media. Baik, kita saksikan langsung Bu Mei sebagai pengurus dari Aspendo langsung berfoto di samping Bapak Deputi Usaha Kecil Pak Temi, dan luar biasa ada Bapak Raffi Ahmad ya selaku staf khusus Presiden. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat langsung live ya kegiatan hari ini. Dan inilah dia pelepasan ekspor perdana 22 produk UMKM ke Filipina. Ya, Bapak Ibu saat ini sedang menyaksikan siaran langsung liputan event spesial pelepasan ekspor produk UMKM oleh Bapak Wakil Menteri UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM, didukung oleh Indonesia Berdaya Saing yaitu IBS dan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia yaitu Aspendo. Ya, luar biasa sekali ini liputan live ya. Yang hari ini Bapak Ibu semuanya ada di lokasi. Nah, berikut juga ada Pak Samsi. Ya, jadi selaku pengarah dari Aspendo, ada Pak Sony juga luar biasa. Baik. Ada Bapak Temi juga. Nah. Ya. Udah nggak apa-apa, Pak. Tadi foto ya? Enggak, Pak. Kamera doang. Kamera. Zoom. Ya, luar biasa sekali. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali penyelenggaraan pelepasan ekspor perdana 22 produk UMKM ke Filipina telah sukses diselenggarakan ya untuk peresmiannya. Jadi inilah bentuk kerjasama ya, bentuk dukungan dari Indonesia Berdaya Saing atau IBS dan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia atau Aspendo. Ya, berikut keluarga besar dari Aspendo dan juga IBS ya berfoto bersama dengan Bapak Deputi Usaha Kecil. Ya, luar biasa sekali. Oke, kita masih lihat sesi dokumentasi. Oke, semuanya lihat kemari. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, berikut
Ya, Indonesia berdaya saing, berfoto bersama. Ya, ada logo Aspendo Bapak Ibu di bawah. Oke, boleh agak dimilingkan sedikit ya. Oke, baik. Nah, 3, 2, 1. Tiga, dua, oke. Baik, telah kita saksikan bersama pelepasan ekspor ya. Pelepasan ekspor produk UMKM oleh Wakil Menteri UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM, didukung oleh Indonesia Berdaya Saing atau IBS dan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia. Luar biasa, acara berjalan dengan sukses dan lancar. Oke, saya Terima kasih atas berdoa partisipasi. atas partisipasinya teman-teman sekalian. Acara sudah hampir selesai. Silakan Mas Johan untuk ditutup. Baik, disiarkan langsung dari kantor Kementerian UMKM Jakarta, Indonesia. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, terima kasih telah menyaksikan langsung siaran langsung liputan event spesial pelepasan ekspor produk UMKM oleh Menteri UMKM. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.